Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bahagia buat semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Makasih Mas Rofik sudah dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Ya kemarin dikasih tahu hari Kamis, tahu-tahu pindah hari Rabu. Alhamdulillah masih bisa bisa sempat. Ya semoga malam ini bisa berbagi banyak manfaat dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya di Surabaya tinggalnya, saya insya Allah berlatih digital marketing, berlatih kayak ya saya di digital marketing sejak tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu saya nemu buku di Gramedia. Nah, ini pengalamannya. Kenapa saya berkecimpung di dunia digital marketing? Saya nemu buku di Gramedia, ada tulisannya cari uang lewat internet. Wah, langsung otak saya langsung aha, ting 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 gitu. Tadi itu akhirnya saya beli buku itu dan saya langsung praktek. Nah, ini penting banget. Saya langsung praktek. Di situ saya diajari pay to serve. Jadi dapat uang dari melihat websitenya orang, melihat iklannya 30 detik, 10 detik dapat 0,0000001 dolar. Tapi kan dapat bayaran dolar meskipun nolnya bawahnya. Nah, itu saya jalani hampir tiap malam. Jadi saya kerjanya jam 12 malam sampai jam 7 pagi karena warnet itu murah, yaitu 10.000 semalam. Kalau siang 6.000 per jam. Jadi saat itu saya benar-benar lakukan dan saya belum bisa bikin website. Belum bisa bikin website. Nah, saat itu saya belum bisa bikin website. Sampai suatu saat saya ikut preview digital marketing ya di tahun 2006 itu. Saat itu harganya 300.000 di hotel mana itu di Embong Malang itu. Nah, preview di situ 3 jam, saya ikut kelas lagi 1 hari, bayarnya 1,5 juta. Lumayan pada saat itu 1,5 juta itu tahun 2006 ya. Kemudian dari kelas 1 hari itu ternyata yang ngajar saya, alhamdulillah pada saat itu Mas Rieke Ustadz Dianto, Mas Keke dari UI Bali lah, itu guru pertama saya digital marketing. Jadi saya ikut lagi kelas 6 kali pertemuan. Jadi dibuka kelas lagi 6 kali pertemuan. Bayarnya 2.600.000. Pertemuannya 3 jam selama 6 kali lah. Dari situ saya belajar indexing. Ya, saya sudah bikin blog, bikin apa, main AdSense pada saat itu ya. Saya kemudian belajar indexing. Ternyata saya punya blog itu hampir 1 tahunan itu tidak pernah terindeks di Google. Nah ini, karena saya tidak tahu cara indexing. Bayangkan punya web, diketik namanya di Google tidak muncul, apalagi diketik kata kunci, pasti tidak muncul. Nah itu, jadi saya di pelatihan itu banyak materi, tapi semuanya tidak ingat. Yang saya ingat hanya satu, gimana cara indexing ke Google. Wah, saat itu sudah luar biasa bagi saya. Maka saya punya keyakinan bahwa saya sudah punya website bisa indexing. Saya nekat buka iklan di koran Jawa Pos. Terima jasa pembuatan website, harga murah dengan plus bonus. Nah, gitu. Langsung yang telepon banyak. Ya, saat itu saya closing pertama kali dapat harga 750.000. 750.000 saya terima, saya janjikan 2 minggu untuk bikin websitenya jadi. 2 minggu dan saya terima duitnya 750.000 dan saya belum bisa bikin website dengan domain dan hosting. Kalau bikin blog bisa, tapi bikin website, domain dan hosting saya tidak tahu caranya. Tapi alhamdulillah saya sudah dikasih biaya oleh orang tersebut, klien saya, yaitu untuk belajar, yaitu uang 750.000. Akhirnya saya beli buku. Saya belajar bikin website. Pada saat itu pakai apa? Joomla kalau nggak salah ya. Joomla sama apa itu ya? Pakai Joomla saya belajar. Nah, saat itu
Saya bisa 2 minggu jadi meskipun belum sempurna, orangnya senang. Nah, saya punya keyakinan. Akhirnya saya iklan terus. Uang itu saya buat iklan di koran Jawa Pos. Dan alhamdulillah saat itu rata-rata saya setiap bulan dapat menerima orderan 40 website dengan harga 750-an. Jadi investasi saya pada saat itu balik modal. Jadi 750 itu biaya untuk bikin website itu enggak belajarnya kan gratis kan, saya iklan aja dulu. Iklan itu kan juga ke teman saya, bayarnya kan setelah setelah iklannya tampil. Jadi benar-benar saya belajar website itu dipaksa untuk belajar website. Nah, sejak saat itu mindset saya, jadi nanti mungkin teman-teman, kenapa sih bisnis online itu identik dengan website? Bagi saya ya banyak sekali teman-teman itu bisnis online tapi tidak punya website. Nggak punya website itu maksudnya tidak punya website pakai domain dan hosting sendiri, pakai nama brandnya sendiri. Nah itu, ayo di sini mungkin yang ada di sini siapa yang belum punya website? Ayo siapa yang belum punya website? Ini, angkat tangan. Ya biasanya kalau bisnis online sudah pokoknya jualan di marketplace, jualan di Facebook, di Instagram, sudah ya enggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya, kalau kita mau berbisnis online, mau jadi pengusaha online, ya harus punya website. Karena website itu kalau di offline itu sama dengan toko kita atau ruko. Jadi kalau kita punya ruko sendiri sama sewa sama di kaki lima itu beda. Jadi kalau website itu berarti kita punya ruko sendiri, kita bangun toko kita di tanah kita sendiri. Kendalinya ada di kita. Nah ini. Jadi teman-teman yang masih belum punya website, enggak ada yang ngacung. Oh, alhamdulillah, berarti punya semua. Jadi harus punya website. Jadi bagi saya website itu adalah brand kita. Nah, ini penting dan ini untuk masa depan. Untuk masa depan kita. Teman-teman, Tokopedia itu apa sih? Ayo. Website kan? Amazon itu apa sih? Website kan? Facebook itu apa? Website. Jadi semuanya itu website. Berarti kenapa website itu penting? Karena website itu adalah untuk masa depan bisnis online kita, untuk masa depan bisnis kita, aset digital kita. Kalau kita beli ruko, beli tanah, semakin lama juga semakin mahal. Sama dengan nilai sebuah website. Kalau dioptimasi dengan bagus, semakin lama semakin mahal. Jadi saya sering sekali menjual bisnis. Jadi kalau menjual bisnis offline itu kan ada jual perusahaan, jual toko, jual apa. Saya menjual bisnis online. Jadi saya bikin website, saya optimasi, jalan, saya jual. Saya bikin website, saya optimasi, jalan, saya jual. Nah, sederhana, tadi sudah bisa menjual. Bahkan saya pernah iklan. Iklan itu begini tulisannya, hanya dengan 5 juta, ya kan? Hanya dengan 5 juta. Anda sudah punya toko pakaian, ya kalau nggak salah, toko busana, ya toko baju kalau nggak salah. Pokoknya saya iklan pernah. Berarti yang telepon itu banyak. Ya Anda sudah punya toko sendiri, ya toko pakaian sendiri. Banyak yang datang ke kantor saya banyak, tapi juga banyak yang kembali. Dikira 5 juta itu dapat stand, dapat toko gitu. Padahal dapat website dan stok baju. Nah, dapat website dan stok baju. Jadi bisa jual bisnis seperti itu. Jadi saya buatkan cara kayak kita jualan gerobak ya. Gerobak itu, gerobak makanan yang di depan Indomaret atau apa, itu kan sebenarnya kan jual kemitraan itulah. Saya jual kemitraan adalah dengan jual website saya. Jadi website sudah saya optimasikan, saya jual, saya kasih stoknya. Nah itu. Dan saya pernah ikut pameran juga untuk jualan bisnis di pameran kerajinan yang terbesar itu di Jakarta itu. Saya pameran sama jual website dengan sistemnya, saya jual di sana 20 juta. 20 juta satu website saya jual. Pameran seminggu alhamdulillah laku 5, laku 5. Kan lumayan, tahu sudah lama itu besar itu segitu itu. Berarti laku 5 dan apa yang didapat tadi setiap tahun mereka juga akan tetap maintenance ke kita semuanya lah. Dan itu sebuah hal yang luar biasa yang dapat diterapkan dalam sebuah website. Karena website itu adalah sebuah
murni bisnis. Jadi ada nilainya, jadi website itu. Coba bayangkan teman-teman kalau beli di Instagram. Ya coba ya kalau beli di Instagram kemudian barangnya bagus, ditanya sama temennya. Ditanya sama temennya, Mas beli barangnya di mana? Ayo kira-kira jawabnya apa? Beli di mana? Di Instagram, ya kan? Beli di marketplace hijau, marketplace oranye. Bagus ini, beli di mana? Ayo jawabnya di Shopee, di Tokopedia. Ayo kapan brand jenengan dikenal? Kapan toko jenengan dikenal? Kapan nama bisnis Anda dikenal? Nah, ini perlu dipikirkan kenapa saya membangun sebuah website. Oh ya, ini ada yang tanya, Pak Eko Ertik tak? Ya, alhamdulillah saya di Ertik juga, saya pengurus Jatim ya di Ertik. Jadi di situ, jadi benar-benar website itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi saya juga main di Tokopedia, main di Shopee, main di Instagram, main di tempat lain, di channel-channel lain, tapi semuanya saya arahkan ke website. Dan website itu menghasilkan passive income. Bayangkan kalau di sosial media kita tidak posting seminggu. Ayo. Apa yang terjadi? Tidak posting seminggu. Ya hilang. Status-status kita tidak ada yang baca, tidak ada aktivitas kan gitu. Tidak ada lead mungkin, tidak ada engagement. Nah ini. Tapi kalau di sebuah website, kalau website kita sudah bagus posisinya, maka passive income, tahu-tahu ada orang telepon, tahu-tahu sudah ada transfer, tahu-tahu lah seperti itu. Jadi ini yang penting pertama kali, kenapa kita perlu website. Jadi teman-teman yang belum punya website, kalau menurut saya sarankan, ya saya sampaikan, mungkin kalau memang sesuai dengan cara berpikirnya sama dengan saya, ya harus segera punya website. Ini harus punya website. Jadi kalau kita pakai kartu nama itu, pemilik perusahaan sekarang itu namanya sudah .com semuanya, ya .net, .com kan gitu. Berarti kalau dibuka itu kartu namanya bisa panjang. Ya pemilik perusahaan ini banyak itu, ya milenial itu kan dia perusahaannya apa? Ya kan founder Tokopedia.com kan gitu toh. Founder kan gitu toh. Namanya kan nama itu saja. Nah, berarti teman-teman di sini saat teknologi 4.0 ini, revolusi 4.0 ini membuka usaha itu sangat mudah. Jadi yang belum punya website, belum punya segera punya website. Dan yang penting pertama punya website itu nama website itu penting, harus dipikirkan bahwa nama website itu adalah untuk jangka panjang. Ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tapi kalau yang untuk jangka panjang harus dipikirkan. Jadi jangan nama website kalau untuk jangka panjang itu namanya jualbajuanak.com, pokoknya gitu. Itu kalau bagi saya, jangan jualbajuanak.com. Yang jualbajuanak.com itu adalah daminya, tapi website utamanya harus umpamanya namanya nama brandnya, umpamanya mika.com, umpamanya Mika itu milikku, nah, gitu. Atau apa gitu, nama sesuatu yang membranding diri kita, sebuah doa buat kita. Nah, seperti itu. Coba Amazon itu jualan apa dulu? Amazon jualan buku. Bayangkan dulu kalau namanya itu dulu tokobuku.com. Ayo, sekarang kira-kira masih dipakai nggak? Sekarang Amazon jual apa? Jual apapun. Tapi karena brandnya sudah dikenal, namanya sudah dikenal, maka saat ini dikasih apapun jalan. Nah ini harus dipikirkan. Jadi nama sebuah website itu adalah nama brand kita. Bisa dipakai 5 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang bisa kita wariskan. Ini penting pertama, pemilihan nama untuk sebuah website. Kan ada pertanyaan nanti, terus kata kuncinya di mana? Kadang kan di permaling website itu adalah salah satu faktor SEO kan gitu ya.
Kadang loh ini kan nggak mengandung kata kunci kan gitu. Nanti pertanyaan begitu sebelum tadi kata kuncinya di mana? Di permaling. Jadi bukan di nama website. Coba kalau kita nulis artikel nanti namanya kan mika.com/jual baju anak kan gitu. Berarti keywordnya di mana? Di permalingnya, bukan di website utamanya. Coba ketik kalau kita nyari sesuatu ketemu Tokopedia, umpamanya baju muslim remaja, kan tokopedia.com/baju muslim remaja kan gitu. Berarti tidak mempengaruhi di kata kunci yang ada di permalingnya. Nanti tetap saja nanti bisa dipakai di kata kuncinya di mana. Jadi pertama di situ. Jadi website itu penting. Ya, website itu penting. Jadi coba diingatkan dirinya sendiri kalau yang belum punya website ya diingatkan bahwa ya saya harus punya website itu. Ya, kalau jadi saya sering kali program-program itu ikut program pendampingan UKM itu dibuatkan website. Banyak bahkan ada program pemerintah juga membuatkan massal website. Tapi setelah setahun itu tidak ada yang mau perpanjang, katanya mahal. 500.000 setahun katanya mahal. Nah, ini mindset yang kedua untuk website. Bayangkan sewa ruko 20 juta setahun dibayar. Bayar website 500.000 setahun tidak mau bayar. Nah ini, bayangkan. Padahal hasilnya, ayo sadar yang nggak mau bayar website, nggak mau beli domain, punya toko, punya usaha sendiri hanya 500.000. Apalagi kalau sekarang pakai .my.id. Ya kan beli hosting yang borongan dibagi-bagi .my.id itu nama domainnya mumpung promosi 10.000. Berarti 100.000 sudah punya website sendiri. Yang ini belum punya website. Ini ada yang tanya, Coach. Ada yang tanya, Coach. Oh ya, nama domainnya website sebaiknya yang spesifik apa yang umum? Jadi nama domainnya yang mengandung doa jenengan, brandnya. Jadi namanya contoh itu Lazada. Ayo mengandung nama produknya? Bukan, mungkin itu sebuah arti yang dibuat oleh mereka. Tokopedia, ya kan? Bukan menggambarkan sebuah produk. Terus apa lagi? Jadi kita buat yang memang umum, yang nantinya kadang kita ini kalau saya bisnis online itu bukan cintai produk ya, sekali lagi saya tidak pernah cintai produk tapi cintai profit. Nah gini ya, cintai profit. Ya, jadi produk itu kadang tahun ini booming, tapi 2 tahun yang akan datang belum tentu. Jadi saya pernah jual alat pemancung hidung, oh ya kan, alat pemancung hidung. Alat pemancung hidung. Coba kalau saya beli domainnya alatpemancinghidung.com. Ya, sekarang tidak akan bisa dipakai. Ini produk musiman, nanti saya tidak beli domainnya. Jadi saya tidak beli domainnya, saya hanya posting sebuah artikel dan saya bikin blog. Blognya nama keywordnya tidak apa-apa. Nah ini. Dan itu saya jualan alat pemancung hidung itu saya juga tidak punya produk. Saya kulaan di Tokopedia, saya jual di luar Tokopedia pakai website. Saya jualnya 25.000 alat pemancung hidung. Ya kan? Kira-kira kulaannya berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, nanti coba dicek di Tokopedia ya. Ada kulaannya 2.900. Jual berapa? 25.000. Berarti alat pemancung hidung saya jual 25.000 dan saya dapat database luar biasa pada saat itu. Dapat database bauannya banget dan saya scale up, saya jual produk yang lainnya ke mereka kan jelas di situ. Di situ adalah wanita yang suka mau tampil cantik ya kan untuk perawatan tubuh, maka saya jual produk-produk yang lain. Ya penyedot komedo, ya penyedot komedo. Nah, pakai website semuanya. Saya pakai website. Jadi penyedot komedo, saya jual penyedot komedo.
Saya jual penirus pipi, ya, penirus pipi. Saya jual apa? Ini slimming sweet. Nanti produk-produk kecantikan dan semuanya saya jual pakai website. Semuanya pakai website. Saya ngambilnya di mana? Di marketplace semuanya. Jadi kalau teman-teman pernah ke Surabaya di PGS, di depan pintu PGS di depan itu ada orang-orang jual mainan, jual setrika, jual apa, itu dijual di depannya PGS. Harganya lebih mahal. Padahal kalau kita masuk di dalam PGS di sana itu harganya bisa ya 1/10 dari yang di depan. Nah ini, jadi bisa begitu, kita bisa keluar dari tempat toko aslinya karena memang nanti bayar personanya berbeda, target marketnya berbeda. Nah ini, nah, harganya 2.800, 2.900. Nah itu, alat pemancung hidung. Nah itu, dan banyak yang tanya gini, ini asli kan gitu kan? Di tempat yang lain kok murah kan, kok di sini mahal lah? Itu pertanyaan yang umum biasanya. Kalau jawab ini asli, ya ini asli kan sama dengan yang di Tokopedia, asli juga. Nah seperti itu. Berarti saya jual semuanya pakai website. Ya, pakai website. Saya riset, oh produk ini lagi naik daun, ya saya langsung bikin website. Nah, ini pentingnya website. Dan pada saat tahun berapa itu saya dulu itu bikin website itu cepat banget untuk menghasilkan ya, untuk menghasilkan. Ya, sekarang ini banyak sudah orang-orang jualan online, semuanya berbisnis online. Ya kan, dan sekarang masih terlena tidak membangun website. Jadi teman-teman yang sini segeralah bangun website ya, kuasai pasar website, nanti semakin lama nilainya akan semakin tinggi. Ini. Jadi membangun reputasi di website teman-teman yang tidak bisa diselip, salah satu faktor SEO yang tidak bisa dibalap ya, disalip, yaitu usia website. Ya kan, usia website tidak ada. Usia kita tidak ada yang bisa mendahului ya kan, tetap. Apalagi kalau usia website itu dan sudah terpercaya oleh di mesin. Nah, ini tidak bisa digantikan. Jadi mulai dibangun sekarang. Ya, jangan dikira sulapan bangun website sekarang terus tahu-tahu ya, kalau dulu saya hari ini bikin website, besok sudah langsung laku. Ya, saya pernah jualan VMAX. Ayo, ada yang tahu laki-laki, para laki-laki ya. VMAX itu khusus untuk laki-laki untuk memperbesar ya. Hari Minggu saya bikin, Senin pagi sudah rame ya, sudah rame. Ya, VMAX itu impor dulu, impor dari Kanada. Berarti teman saya yang impor, saya yang jualan ya kan. Teman saya yang impor, saya yang jualan. Ya, ambilnya 150.000, saya jual 350.000 di website jualannya semuanya. Nah, itu. Berarti benar-benar website ini sebuah alat yang dapat digunakan untuk bisnis dan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Dan sampai sekarang saya sudah tidak jualan, banyak produk saya yang tidak jualan, contoh VMAX, alat pemancung hidung, nah, seperti itu sampai sekarang pun masih ada yang nelpon. Ya, masih ada yang nelpon, masih ada yang WA. Ya, SMS ya, masih ada SMS. Dulu saya pakai BBM ya, tidak ada WA. Tapi yang nelpon masih ada. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi website itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, ini. Jadi untuk jangka panjang. Lah nanti kalau sudah punya website, apa gunanya Instagram, Facebook, sosial media? Lah ini adalah sarana untuk memasarkannya. Kita bisa jual, kita bisa kenalkan website kita ke Facebook, ke sosial media yang lain, ke yang lainnya, semuanya diarahkan ke website kita. Maka trafficnya akan meningkat. Ini. Berarti itu yang penting. Kenapa kita harus punya website? Itu harus dipahami lebih dulu. Berarti banyak kita belajar online, tapi sudah online sudah. Ketika ditanya punya website, nggak ada. Belum, saya jualan di marketplace. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti ada yang jualan di blog. Bayangkan, saya punya teman jualan pakai blog gratisan di WordPress. Sudah jualan 4 tahun. Laris banget. Sudah diingatkan. Segera dibeli domainnya. Di WordPress-nya sendiri kan bisa. Ya, dibeli domainnya. Ternyata, apa yang terjadi? Tidak dibeli, tahu-tahu dibuka websitenya, blognya, tulisannya no longer. Ya kan? Jadi disuspend sama WordPress.
no longer katanya WordPress, kamu nggak usah pura-pura longor ya, no longer itu kamu nggak mau beli domain ya kan, kamu itu pura-pura longor, udah dikasih tahu nggak mau. Ya akhirnya sudah kirim surat, sudah minta penebusan dosa, minta ampun, macam-macam dikirimi tidak diampuni. Awalnya seminggu itu masih bisa senyum-senyum. Mulai minggu kedua mulai bingung, ada tagihan datang, tidak ada pemasukan turun, mulai bingung. Bukan tidak bisa membuat lagi, tapi semangatnya akan berbeda saat membangun. Nah, ini penting. Ntar ada pertanyaan. Bagaimana mencari supplier supaya produknya mau mereka jualkan? Apakah butuh dana atau modal kepercayaan? Alhamdulillah saat ini saya hampir rata-rata itu tanpa modal untuk bekerja sama. Caranya bagaimana? Saya membuka pelatihan ya, di sekolah pengusaha online. Itu sebenarnya bisnis utama saya adalah bukan di pelatihan. Berarti di pelatihan itu memang menghasilkan uang, tapi bisnis utama saya adalah saya mencari partner. Berarti kalau saya tidak buka pelatihan, makanya saya sekolah pengusaha online. Berarti yang sekolah di saya adalah para pengusaha, para supplier, para produsen. Berarti saya di Jakarta, di mana-mana saya ketemu banyak produsen. Sehingga saya dengan mudah bisa bekerja sama dengan mereka. Nah ini, berarti hampir rata-rata tidak ada modal, hanya kerjasama, deal kontrak. Saya membantu memasarkan mereka. Nah, seperti apa kerjasamanya, jadi tinggal jalan. Nah ini yang pertama. Mungkin tidak semua orang bisa dilakukan. Yang bisa bikin pelatihan tidak apa-apa. Jadi pertama kita bikin aja pelatihan, ya kan? Nah, kita sudah ngajari ada kepercayaan. Ketika sudah terjadi kepercayaan, jaga kepercayaan itu. Ini penting. Maka kita bisa bekerja sama. Bahkan hampir setiap workshop saya punya satu bisnis. Nanti workshop ini sebuah contoh, siapa tak tanyai satu-satu di peserta, kita ngobrol, ada yang menarik bisnisnya, ya sudah saya langsung buat contoh. Saya bikin website di situ bareng-bareng, ya langsung itu jadi bisnis baru. Nanti setiap workshop saya buka bisnis baru, Nanti dari mana? Ya dari peserta di workshop. Nah, itu cara yang untuk membangun kerjasama. Yang kedua, saya juga pernah mencari. Jadi saya waktu jualan karangan bunga, di mana? Di Surabaya. Ya saya datang ke Kayun. Kayun itu jajar-jajar tuh, toko bunga itu jajar-jajar. Ya saya di toko bunga saya datangi satu-satu. Saya ajak kerjasama. Ya siang-siang saya datang ke sana. Ya apa yang saya dapat ada 3 hal. 1, tidak diterima, ya kan? Langsung dilihat, oh maaf Mas, nggak ada gitu. Yang kedua, dilihat dengan curiga gitu. Berarti dilihat atas bawah gitu. Ya. Yang ketiga, diterima dengan banyak pertanyaan tapi tidak jadi lain. Berarti itu yang terjadi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bikin website. Yang saya lakukan, saya bikin website jual karangan bunga. Ya, bunga papan untuk kematian, bunga papan untuk duka cita, bunga papan untuk pernikahan. Nah, itu saya jual bunga itu. Setelah dapat closing, saya balik lagi ke Kayun. Saya beli bunga di sana, kemudian saya tanya, kalau jadi reseller, kalau bantu jualkan, dapat harga berapa? Diterima dengan baik, diberi banyak foto, dikasih harga reseller. Kenapa? Ingat pakai status, pembeli adalah raja. Lah ini, tadi pada saat itu kan saya sudah beli produknya, maka pembeli adalah raja. Nanti saya rubah status saya adalah pembeli saat itu. Sehingga saya tunjukkan, ini saya pakai website, ini lakunya di sini, akhirnya mau kerjasama. Ya, jadi saya kalau harga reseller dulu dikasih harga 350. Saya jual beli itu 350, kalau reseller dikasih harga 300.000. Saya jualnya berapa yuk kira-kira teman-teman dari website? Saya jualnya 500.000.
Jadi untungnya 150.000. Itu dengan 3 titik bunga. Kalau tambah 2 titik bunga, saya hanya tambah 50.000, saya jualnya tambah 250.000. Nah, seperti itu. Karena di online itu masih gelap harganya. Nah, ini yang penting. Tadi hanya pakai website saya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi terus yang penting, gimana sih caranya bikin website? Nah, ini penting ini. Berarti gimana caranya bikin website? Bikin website itu pertama harus tetapkan tujuannya dulu. Untuk apa websitenya itu? Berarti kita harus punya goal, punya tujuan. Berarti kaitkan dengan goal perusahaan kita. Kaitkan. Ya, kalau tidak ada tujuannya, banyak teman-teman punya website, tapi hanya sekedar pajangan. Ya, isinya 1-2 halaman. Paham ya, isinya hanya 1-2 halaman, hanya landing page. Tidak apa-apa kalau nanti pemasarannya pakai iklan, tidak apa-apa, diiklankan terus. Tapi kalau kita ngomong SEO, tidak bisa, hanya 1 halaman. Karena keywordnya akan terbatas nanti di situ. Jadi kalau kita memang tujuannya, jadi kaitkan dengan tujuan. Tapi kalau kita ngomong SEO, website itu harus besar, harus banyak isinya. Jadi kalau kita ngomong website sebagai landing page, sebagai company profile, maka dikaitkan dengan tujuan. Tidak apa-apa. Jadi kalau hanya sebagai company profile, biasanya 4-5 halaman. Halaman depan, halaman tentang kami, halaman bagaimana menghubungi, pembayaran bagaimana, tanya jawab lah seperti itu. Tapi kalau kita ngomong SEO, website kita harus bisa ditemukan oleh pengguna dari manapun mereka datang. Nah ini, tadi pertama tetapkan tujuan dulu. Tetapkan tujuannya dulu. Nah seperti itu. Itu. Jadi kalau kita tidak punya tujuan dalam membuat website, itu namanya desainer. Ya, tujuannya adalah bagus-bagusan. Tapi kalau kita bisnis online, jelas bisnis itu tujuannya adalah profit. Ya. Nanti kalau bisnis tujuannya profit, bagi saya website yang bagus adalah website yang menghasilkan uang buat saya. Nah, cintai profit. Nah, ini. Nanti website yang bagus adalah website yang menghasilkan uang buat saya. Nanti website saya itu ada yang bagus menurut saya ya, menurut saya. Ada yang nggak karu-karuan. Nanti kalau teman-teman, sebentar, ini ada yang ini saya taruh ini. Ada yang tanya website saya. Ini saya tunjukkan website saya yang tidak bagus. Tampilannya maksudnya, tapi menghasilkan uang buat saya. Ini website yang bagus banget buat saya. Pokoknya ini saya ada website. Nanti saya buka usaha, ini jasa rawat luka. Nah, ini website saya, jasa rawat luka Surabaya. Saya jasa rawat luka ada di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo saja. Karena saya bekerja sama dengan perawat hanya di 3 tempat itu. Saya tidak tahu ilmu keperawatan, ya. Saya hanya melatih jujitsu, ya kan. Saya gemar bela diri. Bapak Ibu di sini yang mau latihan bela diri jujitsu ya ke saya.
Berarti saya ngelatih bela diri Jiu-Jitsu di satu kampus di Unusa, dan banyak di situ siswa-siswa saya itu perawat. Jadi akhirnya saya punya ide ini. Gimana kalau jasa mereka saya pasarkan lewat online. Nah, ini websitenya tidak bagus Bapak Ibu. Secara tampilan ya, tapi ini menghasilkan uang yang banyak. Nah, websitenya sederhana. Nah, ini website yang sederhana. Nah, seperti ini. Saat seperti ini, saat COVID kayak gini ya, ini banyak banget permintaan untuk jasa infus, terutama jasa pasang infus, jasa jaga pasien di rumah, bahkan di rumah sakit. Nah, sekarang kewalahan untuk cari perawatnya. Nah, ini sederhana, Bapak Ibu. Jadi tampilannya sederhana. Nah, ini. Tapi sekarang saya belajar untuk membuat website yang tampilannya bagus. Maksudnya bagus itu pakai desain. Berarti pakai desain. Nanti kalau seperti ini juga lihat Bapak Ibu, ini website saya sederhana. Nah, ini. Terus apa lagi ya website saya? Saya sampai nggak ingat ya. Berarti saya lebih banyak main itu di subdomain. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Berarti kalau saya lebih banyak kalau ada produk yang kecil-kecil saya mainnya di subdomain. Berarti di subdomain, berarti umpamanya website utama umpamanya klikspo.com. Nanti subdomainnya ada macam-macam di situ. Berarti saya lebih banyak main di subdomain. Berarti di situ. Berarti tidak mesti saya beli domain utama, tapi domain utama itu punya saya, terus saya beli hosting yang banyak, yang besar. Berarti saya beli hosting yang besar. Berarti sehingga saya bisa bikin banyak website. Sehingga bisa bikin banyak website dengan nama subdomainnya. Nah, dengan nama subdomainnya. Berarti domainnya tetap. Berarti tiap tahun pembayarannya jadi lebih murah, tidak beli banyak domain. Tapi pada saat kemarin banyak domain .my.id yang murah, saya beli banyak domain. Meskipun belum sempat dikerjakan semua. Tapi kan ada ide langsung bikin, mumpung murah. Dulu pernah .co. .co itu promo murah, tibanya tahun kedua bayarnya mahal 300. Domainnya tok, belum hostingnya gitu. Yang jalan diteruskan, yang tidak jalan tidak diteruskan. Nah, seperti itu. Jadi penting banget ya, tetapkan tujuan dalam membuat sebuah website. Berarti tetapkan tujuan. Untuk apa websitenya? Itu ya, kalau sudah tahu tujuannya untuk apa, nah, apakah untuk hanya landing page, kemudian apakah untuk apa? Untuk e-commerce, ya kan, untuk toko online, atau untuk branding. Nah, ini harus ditetapkan karena fungsinya akan berbeda. Jadi kita harus tahu tujuan kita membuat website yang pertama. Nah, ini ketika kita tetapkan, baru kita tentukan nama domainnya apa. Nah, nama domain kaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi nama domain itu kadang butuh meditasi seminggu, kalau perlu 40 hari 40 malam. Karena memang ini perlu hal luar biasa, karena nama domain itu adalah roh bisnis kita, ya. Nanti kalau sudah berjalan tidak apa-apa, bisa berubah ya. Tapi paling tidak kita ini kayak menentukan nama loh, nama kita aja dibancai ya, dibancai sama orang tua kita ya, sehingga kita dengan gagah berani menampilkan nama kita sama dengan nama website kita. Jadi penting banget kita harus kasih nama website kita itu dengan harapan. Harapannya apa? Target kita dapat dicapai salah satunya dengan website yang kita bangun. Nah, ini yang perlu kita pahami pertama. Jadi nama website itu penting. Yang kedua, kita cari buyer persona kita. Siapa sih target market kita? Nah, ini. Jadi kalau kita mau membuat website, kita harus menetapkan
Ya kan, tadi tujuannya untuk apa, kemudian dengan tujuan itu kita tentukan nama domainnya, kemudian kita tetapkan siapa target market kita. Sehingga nanti ketika punya website, kita bisa mengisi konten. Nah, ini banyak ngisi website, ternyata websitenya tidak diisi. Jadi beli rumah, tapi tidak ada penghuninya, tidak diapa-apain, tidak dicat, tidak diapa-apakan. Nah, bikin toko tapi tidak pernah buka. Nah, mulai ditetapkan riset siapa target marketnya. Laki-laki, perempuan, usianya berapa, remaja, dewasa, kan gitu ya. Sama kalau kita mau riset iklan ya, iklan di sosial media, iklan dimanapun, kita harus tahu siapa target market kita. Sehingga kita bisa menetapkan nanti isinya apa. Berarti kadang kita bikin website tapi tidak ada yang ngisi. Ayo ngaku yang punya website tidak ada isinya. Ada yang punya website artikelnya di atas 1000 postingan. Nah ini. Ini harus dipikirkan nanti. Berarti ini ya ditetapkan dulu tujuannya, kemudian nama domainnya, kemudian apa? Siapa target marketnya, sehingga kita bisa punya ide setiap hari mau nulis apa. Setiap hari websitenya ada isinya. Kalau kita tidak bisa nulis sendiri, kita bisa limpahkan ke orang lain. Limpahkan ke orang lain, tugaskan, delegasikan, tapi kita sudah tahu isinya kayak gini. Jelas, delegasinya jelas. Tolong diisi websitenya setiap hari berapa artikel. Nah, idenya kayak gini, ada plan-nya, ada plan-nya untuk menulis. Ya, ide-idenya ada, terus harus ditulis. Bentar, ada pertanyaan. Akhir-akhir ini agak susah indexingnya. Saya tes bikin blogspot agak lama indeksnya, barangkali ada tips cepat indexing. Pertanyaannya artikelnya plagiat atau tidak yang pertama. Jadi kalau kita mau indexing website, dipastikan dulu saat ini kalau artikelnya plagiat itu akan lama terindeks, bahkan tidak akan terindeks di Google. Nah ini penting, tadi Google sangat ketat, jadi artikelnya dites plagiatnya ya berapa persen ya. Kalau bisa 100% unik. Ya, jadi jangan nulis artikel, biasanya itu apalagi reseller ya. Ini teman-teman yang sudah punya website, terus reseller bikin website. Kadang-kadang kan sudah dikasih marketing kit ini dari produsennya. Ya kalau saya ngomong hati-hati, enak itu produsennya itu. Anda dikasih marketing kit, ada artikel tinggal posting. Bayangkan, artikel tinggal posting. Yang skripsi, yang buat tesis, dicek nggak plagiatnya? Diturnitin ya, kalau di kampus ya. Ketahuan nggak itu dari mana sumbernya? Ketahuan, bayangkan Anda nulis artikel dikasih. Anda tidak mau modifikasi, langsung posting saja. Siapa yang terkenal? Ayo, siapa yang lebih naik terus produknya? Kenapa Anda tidak pernah mendahului produsen Anda? Kenapa Anda tidak bisa di atasnya produsen Anda, ranking website Anda? Karena artikel Anda plagiat. Berarti Anda akan menaikkan penulis pertamanya. Sama kemarin saya sempat ikut Mas Bagus menerangkan gambar ya untuk Google Business. Iya, betul. Coba ambil gambar di Google, terus Anda posting, siapa yang naik? Iya, betul. Ya kan, ya punyanya orang. Kenapa? Ada identitas. Berarti ada identitas yang tertanam, baik tulisan, gambar, ataupun video yang terposting di digital. Padahal itu screenshot, Coach. Padahal. Iya, sama. Canggih ya, berarti Google udah canggih ya, nggak tahu dia ya. Ya kalau nggak tahu kepolisian nggak bisa melacak ini screenshotnya dari mana semuanya. Ada forensik digital.
Ya, saya pernah belajar itu detail, dibuka ada softwarenya macam-macam, saya pusing belajar itu. Ada forensiknya, ada ilmunya. Nanti ada ilmunya itu buka kode-kode sampai ketahuan ini berapa kali dia ketahuan. Nah, ini bayangkan. Nanti teman-teman, nanti kenapa kok tidak bisa diindeks? Satu, buatlah artikel biar cepat, artikel yang unik, 100% unik. Nah ini, buat artikel 100% unik. Kemudian buat artikel yang sesuai kaidahnya Google yang diminta lah itu. Nah kalau sudah semua sesuai, daftarkan di Google Console. Ya, didaftarkan di situ. Kalau tidak didaftarkan, nulis artikel ya sampai sebulan pun, apalagi kalau di Blogspot kadang tidak keindeks. Kalau di website kita pribadi biasanya masih keindeks karena terbantu oleh pihak hosting. Pihak di mana kita beli domain, kadang-kadang mereka di-ping. Nanti akan terindeks. Tapi kalau pakai yang gratisan, kadang tidak pernah keindeks. Nah ini. Nah, pertanyaannya ini, Blogspot-nya sudah didaftarkan nggak di Google Console? Nah, kalau belum didaftarkan, ya nggak akan terindeks. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo, saya sambil minum. Pak Eko, itu kan waktu jenengan ngisi itu kan ada slide framework website itu, Pak Eko. Itu kapan keluarnya? Sebentar, saya minum dulu. Sebentar, saya keluarkan. Ya. Mana tempatnya? Makanya itu penting ditunggu-tunggu itu. Ya, yang saya terangkan tadi sudah di situ, lah. Sebentar, tak keluarkan Ya. ininya. Sama itu, Coach Eko. Satu website disiapin 1000 artikel dan itu dipersiapkan dari awal. Terus manajemen postingnya harus seperti apa? Itu kan kita kan sempat diskusi waktu itu gitu loh. Nah supaya teman-teman ini supaya how to-nya langsung bisa dieksekusi gitu. Mungkin teknis ya, lah, Mas, teknis. Ya, lebih enak kita tanya jawab. Kalau saya tanya jawab itu, saya akan tahu apa yang dibutuhkan. Ya kan kayak tadi, kenapa indexing? Berarti apa yang dibutuhkan? Kalau tidak tanya jawab, saya tidak tahu apa yang dibutuhkan, maka akan general. Karena kalau yang general itu dibutuhkan banyak orang, gitu ya. Lanjut. Bentar, kita buka dulu di mana kemarin tempatnya. Karena yaitu tadi belum saya siapkan laptopnya. Wah, kemarin janjiannya hari Kamis. Nah ini.